Imam Al-Ghazali, yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Tus, Persia, yang kini berada di wilayah Iran. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh luar biasa dalam bidang ilmu agama, filsafat, dan tasawuf. Al-Ghazali mendapat julukan Hujatul Islam. Kontribusinya yang luar biasa dalam memperkuat ajaran Islam melalui karya-karyanya yang mendalam dan menyeluruh. Pendidikan awal Al-Ghazali dimulai di kota kelahirannya, di mana ia mempelajari ilmu dasar agama Islam, termasuk Al-Quran, hadits, dan fikih. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Jurjan dan Nishapur untuk belajar dari para ulama terkemuka pada zamannya, seperti Imam Al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Haramain. Al-Ghazali mendalami ilmu kalam, hijau, fikih, logika, dan filsafat. Kepandaiannya yang luar biasa menarik perhatian banyak pihak, termasuk Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri dinasti Seljuk. Al-Ghazali diangkat menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah, Baghdad, salah satu lembaga pendidikan Islam paling bergensi pada masanya. Di sana, ia mengajar dan menulis banyak karya penting yang menjadikannya terkenal di dunia Islam. Namun, meskipun berada di puncak karier akademisnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan tersebut. Pada tahun 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan memulai perjalanan spiritual selama lebih dari 1 dekade. Ia menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan berfokus pada ibadah, zikir, dan kontemplasi di tempat-tempat terpencil, termasuk Damaskus, Yerusalem, dan Mekah. Selama periode ini, ia menyusun karya-karya tasawuf yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu spiritual dalam Islam. Salah satu karya terbesar Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dianggap sebagai magnum opusnya. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, akhlak, dan hubungan sosial, dengan mengintegrasikan aspek fikih dan tasawuf. Selain itu, ia juga menulis Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filosof untuk mengkritik pandangan para filsuf Yunani yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah masa pengembaraan spiritualnya, Al-Ghazali kembali ke Tus dan mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar dan menulis. Ia mendirikan madrasah kecil di sana dan mendidik murid-muridnya dengan pendekatan yang mengintegrasikan akal dan spiritualitas. Meskipun sempat meninggalkan dunia akademik, ia tetap dihormati sebagai cendekiawan besar yang membawa pencerahan bagi umat Islam. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah di kota kelahirannya, Tus. Warisannya tetap hidup melalui karya-karyanya yang terus dipelajari hingga hari ini. Ia tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam, tetapi juga menjembatani pemahaman antara akal dan wahyu, antara filsafat dan agama, menjadikannya sebagai salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh sepanjang masa.